Hai, bertemu kembali di pembacaan kita hari ini. Bertemu kembali, oke. So, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-116. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, penyertaan Engkau sepanjang hari Sabat-Mu pada hari ini. Saat ini kami ingin belajar tentang firman Engkau sekali lagi melalui pembacaan kami di dalam buku Ekante seri 1 Christ the Way. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, berikan kami hikmat kebijaksanaan syurgawi agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi, ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca dalam Matius 7. Oke, kita baca hari yang ke-116. Matius 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada nabi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian
Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. So, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Terima kasih karena sudah bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman Engkau, untuk membacakan teguran-teguran Engkau, untuk kami menjadi lebih sempurna, untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan, bantu kami supaya kami boleh melayani orang lain seperti mana kami ingin dilayani. Bantu kami untuk tidak menghakimi orang, melainkan menjadi contoh supaya mereka yang membuat dosa ataupun berbuat salah itu boleh mencari kebenaran melalui kami dan melalui tindakan kami sehari-hari. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you everyone and God bless. Bye.